Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maskur Afandi. Di sini akan menjelaskan tentang PTK, penelitian tindakan kelas, konsep dasarnya. Oke, secara definisi, PTK adalah pendekatan penilaian yang dilakukan oleh seorang guru secara sistematis untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Bisa melalui refleksi, kemudian perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian PTK ini adalah proses yang bisa melibatkan identifikasi masalah di kelas, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan pengamatan terhadap proses dan hasilnya, serta refleksi untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Definisi ini memang menekankan aspek kontekstual dan partisipatif dari PTK yang menjadikan guru sebagai seorang yang peneliti utama. Aksi melakukan perubahan berdasarkan kebutuhan nyata di kelas. Di sini ada penelitian konvensional, ada peneliti yang bersifat partisipatif. Konvensional ini cenderung bersifat eksternal, atau peneliti ini terpisah dari praktik nyata sehari-hari yang ada di dalam kelas, tidak berkecimpung di dalam kelas. Kalau yang berpartisipatif, yaitu menempatkan guru sebagai agen perubahan yang secara aktif melakukan intervensi dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran mereka tersendiri, yang mana PTK ini khusus dirancang mengatasi masalah nyata yang ada dalam kelas tadi. Kemudian dalam matriks komparisasi metodologinya, dalam dimensi pertama ini, peran seorang peneliti tadi kalau secara konvensional maka ya seorang akademisi, ya seperti seorang pengamat akademis tadi. Kalau dalam penilaian tindakan kelasnya, yaitu seorang gurunya, peran penelitinya ya memang seorang guru sebagai peneliti utama. Kalau dimensi kedua, fokus penelitiannya kalau konvensional bisa menguji teori abstrak dan variabel terisolasi. Kalau penilaian tindakan kelasnya, bagaimana memperbaiki situasi nyata dan kontekstual di lingkungan kelas tertentu. Kemudian sifat prosesnya bisa menggunakan linear dan statis ketika itu konvensional. Kalau PTK-nya bisa siklikal atau berulang dan iteratif. Kemudian tujuan akhir dalam hal ini, konvensional bisa pengetahuan yang didapat nanti akan generalisasi. Kalau penilaian tindakan kelasnya, maka peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung dan berkelanjutan. Di sini otonomi PTK, ekosistem partisipatifnya, tadi guru itu memang sebagai peneliti utama, dalam artian dia itu tidak hanya mengajar, tidak hanya tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga mengidentifikasi masalah, bagaimana dia memperbaiki masalah tadi dan merancang perbaikan. Kemudian ada yang bersifat kolaboratif. Hal ini membutuhkan kolaborasi. Jadi guru butuh orang lain, bisa dengan guru ataupun siswa sebagai teman sejawatnya untuk menilai siswa ini sebagai data yang valid. Kemudian konteks nyatanya berakar pada kuat dan situasi. Dan tantangan spesifik di dalam satu ruang kelas tersebut bukan simulasi laboratorium. Ada 3 pilar fundamental dalam PTK ini. Yang pertama praktek, kemudian tindakan, kemudian refleksinya. Praktek yang pertama, kegiatan ini sebagai pembelajaran dasar ini dan rutinitas yang sedang berjalan di dalam kelas. Kemudian setelah itu tindakan. Dalam praktek ada tindakan, langkah-langkah intervensi dan konkretnya, dan terencana untuk diambil memperbaiki dari praktek yang ada. Kemudian setelah adanya tindakan, maka butuhnya refleksi atau evaluasi.
evaluasi ini terhadap hasil dari tindakan memahami kekuatan dan kelemahan, apa saja kekuatannya dan kelemahannya, positif negatifnya, yang mana ketiganya ini saling terkait erat atau berpadu, menciptakan perbaikan praktikal dan pembelajaran yang berkelanjutan. Siklus berulang. Yang pertama, refleksi, analisis data efektivitas tindakan untuk menentukan langkah perbaikan pada siklus berikutnya. Kemudian, observasi, pengamatan, pengumpulan data atau kita wawancara kepada yang lain secara simultan saat tindakan berlangsung. Kemudian, plan, perencanaan, identifikasi masalah via observasi, penyusunan rencana tindakan spesifikasi, kemudian pelaksanaan implementasi intervensi atau strategi pembelajaran baru di dalam kelas. PTK dalam realitas studi kasus intervensi ini, identifikasi awal, kondisi awalnya, yaitu kasusnya tingkat bagaimana keterlibatan siswa ini sangat rendah pada saat diskusi di kelas, dalam artian peran dia pada saat diskusi, kemudian tindakan pengamatannya sehingga nanti guru yang memodifikasi pengajarannya bagaimana dengan strategi sehingga bisa rata semuanya. Kemudian refleksi hasil dari penyesuaian. Jadi guru menganalisis data, menemukan peningkatan keterlibatan dan merancang penyempurna metode untuk topik berikutnya. Mengapa PTK sangat penting? Pemecahan masalah kelas secara langsung mengatasi kesulitan spesifik siswa dan memperbaiki mutu belajar mengajar harian. Yang kedua, inovasi pedagogis, supaya guru ini bisa merancang dan menguji strategi baru dengan hasil yang metode yang sangat relevan sesuai dengan peserta didik zaman sekarang. Kemudian kompetensi profesional holistik, sehingga nanti mengubah guru dari sekedar penyampaian materi menjadi praktis refleksi yang harus berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.